wabarakatuh. Di sini saya Andi Indra Saputra Gafar, NPM 2005020015. Di sini saya akan melanjutkan pada bab 4 pertemuan 10. Ya, mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi terdistribusi. Sistem operasi terdistribusi adalah salah satu implementasi dari sistem terdistribusi, di mana sekumpulan komputer dan prosesor yang heterogen terhubung dalam satu jaringan. Sistem operasi terdistribusi bertindak sebagai sebuah infrastruktur atau rangka dasar untuk network transparent resource. Manajemen infrastruktur mengatur low-level resource seperti prosesor, memori, network interface, dan peripheral device yang lain. Untuk menyediakan sebuah platform untuk membentuk atau pembentukan atau penyusunan higher level resource seperti spreadsheet, elektronik, mail, message, dan Windows. Dan komponen inti sistem operasi. Komponen sistem operasi terdiri dari 1. Manajemen proses. Manajemen proses adalah keadaan ketika sebuah program sedang dieksekusi. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat atau I/O. 2. Manajemen memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah array yang besar dari word atau byte yang ukurannya mencapai ratusan ribuan atau bahkan jutaan. Setiap word atau byte mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang akses datanya digunakan oleh CPU atau perangkat I/O. Kemudian manajemen penyimpanan sekunder 3, yaitu data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Kemudian 4. Manajemen sistem I/O, sering disebut device manager, menyediakan device driver yang umum sehingga operasi I/O dapat seragam atau membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh, pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada hard disk, CD-ROM, dan floppy disk. 5. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuat berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis atau direktori, volume, dan lain-lain. 6. Sistem proteksi. Proteksi mengacu pada mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, atau pengguna ke sistem sumber daya. 7. Jaringan sistem terdistribusi adalah sekumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Tiap prosesor mempunyai memori sendiri. Prosesor-prosesor tersebut terhubung melalui jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam sumber daya sistem. 8. Command interpreter. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna atau command driven, program yang membaca instruksi dan mengartikan control statement. Umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, dan Unix shell. Command interpreter sistem sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O device yang ada. Contohnya CLI, Windows, Pen-based atau touch, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya tentang bab 4 ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.